Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baru-baru ini ada video yang cukup viral yang berisi tentang spanduk ya. Yang kami paham itu ada spanduk yang bunyinya atau isi spanduk itu menolak ceramah atau kedatangan seorang pendakwah dari India yang bernama Dr. Zakir Naik di suatu daerah di Indonesia, tepatnya di Malang kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi nanti pemirsa ya kalau salah itu. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ini tentu saja sesuatu yang menarik ya untuk kita lihat dalam berbagai sudut pandang, perspektif gitu ya. Yang pertama, kita mengetahui bahwa Dr. Zakir Naik adalah seorang dokter ya, dia latar belakangnya dokter. Tapi punya atau tepatnya diberi anugerah kelebihan dengan kemampuannya menghafal kitab suci berbagai macam agama. Ya, tidak hanya Al-Quran, tapi kitab suci agama lain juga. Maka beliau sebetulnya punya spesialisasi yaitu perbandingan agama. Nah, cuma karena kemampuannya itulah yang seringkali dipublish ya di media sosial sedemikian rupa, seringkali merasa bahwa sebagian orang tidak nyaman. Terlebih di negara Indonesia yang dimana negara ini majemuk gitu ya, dengan cara dan pendekatan pilihan dakwah beliau yang dalam tanda petik mungkin dalam menelanjangi kekurangan agama lain, ya itu dianggap sesuatu yang kurang nyaman. Maka ada kelompok yang resisten. Sebetulnya ini normal-normal saja, bukan sesuatu yang berlebihan, normal saja. Normal dalam arti apa? Yang menolak punya perspektif ya, ini nggak cocok untuk konteks Indonesia, apalagi wilayah tertentu misalnya. Karena mereka merasa bahwa ini sedang diperjuangkan hidup harmoni. Tapi kalau menolak dengan cara yang berlebihan juga tidak pada tempatnya. Karena setiap orang dianugerahi kelebihan dan itu memiliki semacam apa? Semacam ya pangsanya lah kira-kira gitu. Maka tetap ada orang yang seperti senang dengan model dakwah Dr. Zakir Naik. Ada, dan kita hormati, silakan. Ada juga yang kemudian menyukai cara dakwahnya dengan pendekatan yang berbeda yang lainnya. Nah, agama itu sebetulnya sudah sangat praktis dan sangat hebat ya. Memberi panduan kita itu apa? Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Tidak mungkin kehidupan ini diselesaikan 1-2 orang. Tidak mungkin kehidupan ini kemudian dipasrahkan kepada 1-2 orang penceramah. Tidak mungkin. Karena perspektif orang akan sangat berbeda. Sehingga memang ada sekali lagi orang yang kemudian misalnya dengan gaya dakwah yang mungkin santai, gaya dakwah yang mungkin ngegas, gaya dakwah yang mungkin pakai musik, gaya dakwah yang mungkin pakai sholawat, macam-macam orang. Sehingga kemudian kita menghormatinya saja, gitu ya. Dan inilah pentingnya kita untuk melihat masalah itu dari berbagai macam sudut perspektif, sehingga kemudian kita tidak hanya satu poin saja, satu pandangan, sudut pandang saja. Dengan demikian kita akan menjadi bijaksana melihat masalahnya, menjadi lebih arif gitu ya, sehingga kemudian ini akan membawa kehidupannya lebih baik. Nah, atas apa yang terjadi ini kita ambil pelajarannya saja ya, ambil pelajarannya bahwa akan selalu ada yang seperti itu, namanya induk hidup ya. Namanya hidup ya makan seperti itu. Tapi hakikatnya selama dikelola dengan cara-cara yang moderat, dengan cara-cara yang bertanggung jawab, termasuk yang proporsional, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang terpenting setiap orang tahu diri untuk menempatkan di mana posisinya dan apa yang bisa dia ambil untuk peran yang dilakukannya. Dan kalau itu yang niatnya, maka insya Allah semuanya akan menjadi bagian catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.